Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya. Judul makalah saya yaitu penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter Pancasila. Tak lupa puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Atas berkat rahmat dan hidayahnya serta berbagai upaya, tugas makalah mata kuliah pendidikan Pancasila yang berjudul penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan karakter dapat diselesaikan dengan baik. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakangnya, banyaknya terjadi penyimpangan atau kesalahan tertentu sebenarnya berakar dari tidak mengamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Maka dari itu, pentingnya memahami Pancasila tidak hanya mengerti, namun juga mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang merupakan upaya mewujudkan amanat Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilatar belakangi oleh realita yang berkembang saat ini di lembaga pendidikan, dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia saat ini. Pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat agar masyarakat mematuhi dan menganut nilai-nilai dalam Pancasila, karena nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai banyak makna untuk kehidupan sehari-hari dalam beragama, memberikan pendapat, dan lain-lain. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa sih pengertian nilai? Apa sih makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana penerapan Pancasila dalam pendidikan karakter-karakter? Apa sih pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila? Selanjutnya, tujuannya yaitu mengetahui pengertian nilai, mengetahui makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengetahui pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pembahasan. Dalam mewujudkan Pancasila sebagai falsafah bangsa sebagai cita-cita kehidupan, maka terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kokoh kuat menjadi syarat. Untuk membangun NKRI ini, kita harus ingat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak akan terjadi dengan sendirinya atau spontan, tetapi harus diusahakan dengan kesadaran kita. Untuk itu, diperlukan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran mengenai rasa kesatuan dan persatuan berbangsa, juga memperbaiki nilai-nilai yang telah menyimpang dan mengembalikannya ke nilai-nilai yang sesuai demi kesatuan negara Indonesia, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan melalui pendidikan karakter bagi generasi bangsa. Pengertian nilai. Nilai adalah ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai memberi arah bagi tindakan seseorang. Nilai dianut oleh banyak orang dalam suatu masyarakat mengenai sesuatu yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap sifatnya, karena setiap butir Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Adapun makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila itu adalah sebagai berikut. Pertama, ketuhanan. Nilai
sekaligus adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Yang kedua, kemanusiaan atau moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Sebagai setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, dan mengenal hukum universal. Yang ketiga, persatuan Indonesia atau kebangsaan. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan panjang dan terdiri dari bermacam-macam kelompok suku bangsa. Namun perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan persatuan Indonesia. Yang keempat, permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan kehidupan berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Hikmah kebijaksanaan adalah kondisi sosial yang menampilkan rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa dan membebaskan diri dari belenggu pemikiran berasaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit. Yang kelima, keadilan sosial. Nilai keadilan sosial adalah nilai menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, di mana setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5 yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Pertama, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai religius antara lain kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkandung nilai-nilai berkemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut, yaitu pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. 3. Dalam sila persatuan Indonesia, yaitu terkandung nilai persatuan bangsa
Dalam arti dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi. Kedua, pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ikaan suku bangsa atau etnis dan kebudayaan bangsa atau berbeda-beda namun satu jiwa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Ketiga, cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme. Selanjutnya yang keempat, dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yaitu terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yaitu pertama, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan. Yang keempat, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selanjutnya yang kelima, dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek berikut, antara lain mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Kedua, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Ketiga, mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian, fungsi, dan keseimbangan lingkungan hidup. Pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengaturannya diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Nilai pendidikan karakter itu pertama, religius yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Ketiga, toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri kita sendiri. Yang keempat, disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kelima, demokrasi, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Keenam, cinta tanah air, yaitu cara berpikir, sikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang ketujuh, bersahabat, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya kedelapan, cinta damai,
yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran diri. 9. Peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 10. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Selanjutnya, peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Yang terakhir, tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Pertama, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Kedua, menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga. 3. Menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua. 4. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 5. Menumbuhkan rasa dan sikap toleransi. 6. Menumbuhkan rasa dan sikap gotong royong dan bekerja sama. 7. Menumbuhkan rasa cinta kepada setiap manusia dan tidak membeda-bedakan. 8. Menumbuhkan rasa cinta bermusyawarah untuk mufakat. 9. Menumbuhkan rasa cinta dan suka membantu orang lain yang susah. 10. Meningkatkan rasa persaudaraan. Yang terakhir, mampu menjauhkan segala bentuk tindakan kekerasan dan pemaksaan. Yang terakhir, penutup. Jadi kesimpulannya yaitu Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan dari hasil makalah saya. Perkenalkan, saya Lalu Muhammad Alvin dari Universitas Politeknik Kesehatan Mataram dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.